Alhamdulillah sih nggak sampai tolabul amanah ya, nggak sampai minta amanah itu gitu, nggak yang apply for a job gitu, tapi saya di invite, diminta bergabung untuk membantu tim dan Masya Allah. Dan alhamdulillah sih saya dapat izin dari orang tua. Dan dari YouTube kita sapa juga ya Gus Romzi yang sudah bergabung, ada sahabat Adila Nur yang juga katanya mantap nih. Ya, terima kasih untuk atensinya untuk sahabat Adila, dan juga di malam hari ini kita sapa ya. Sebelum Gus Romzi nanti bercerita bagaimana lika-likunya menjadi asisten staf sus di Jakarta begitu ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ini ada juga dari sahabat Putra yang bergabung, Gus Romzi, yang katanya semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya dengar Gus juga menggeluti bidang fotografi dan videografi nih, dan pernah diminta untuk menjadi narasumber seminar di negeri jiran Malaysia. Bagaimana Gus ceritanya, cerita singkatnya, dan objek apa yang Gus sering abadikan? Terima kasih Gus. Itu Gus dari sahabat Putra, Gus. Iya, terima kasih Mas Putra. Wah, ini kayaknya mulai ada audio tambahan nih, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu suara saya. Ya, insya Allah. Iya, saya suka banget sama fotografi sih dulu. Dulu lumayan intens ya, aktif sebagai fotografer gitu. Saya aktif juga ngisi di majalah-majalah Bimas Islam Kementerian Agama, itu banyak sekali pakai foto-foto saya dulu, dan memang official photographer juga, dan saya juga pernah pameran tunggal di Belanda waktu itu di View University, bikin acara kita mengenalkan Islam di Indonesia gitu, misalnya cara transmisi pengetahuan atau transfer pengetahuan dari guru ke murid di Indonesia kayak gimana gitu. Saya menjelaskan juga soal bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia yang kolektif, jadi foto esai modelnya itu juga pernah. Kalau di Malaysia kemarin memang beberapa tahun yang lalu ya, itu waktu itu kita bikin program pelatihan, sebenarnya pelatihan ini ya fotografi, tapi pelatihan citizen journalism lah. Jadi saya ngisi bagian fotografinya, ada yang melatih bagian penulisan berita dan sebagainya gitu, dan pesertanya banyak banget santri-santri juga para pelajar-pelajar Islam yang memang concern terhadap isu-isu keislaman lah gitu. Baik, itu ya, memang Gus Romzi ini explore ya orangnya, dan juga tadi Masya Allah atau pernah ada-ada aja ya, ada-ada aja lah. ada-ada aja tapi Insya Allah feed Instagram saya isinya foto semuanya gitu Mas Raffi. Terus ternyata itu nggak bagus buat personal branding saya, karena banyak orang yang ngechat rate-nya kalau buat pre-wedding berapa katanya. Kadang-kadang ada model-model yang ngechat juga, hunting bareng yuk gitu. Aduh, dia nggak tahu juga kalau kita ini ngajar di pesantren gitu. Ya mungkin juga ada yang iseng-iseng gitu guys ya. Tapi ya ini akhirnya juga ilmu baru, dan insya Allah juga bisa dimanfaatkan ya dari santri-santri, juga akhirnya mengajar ke santri, ada ilmu fotografi juga di pesantren, sehingga ilmunya pun luas, tidak hanya belajar ilmu agama saja di pondok pesantren. Alhamdulillah. Baik Gus, ini lika-likunya boleh diceritakan juga menjadi asisten staf sus RI seperti apa, dan kalau di pandemi seperti ini mungkin juga program-programnya yang pernah Gus Romzi buat seperti apa saja nih Gus Romzi? Ya, pekerjaan di staf presiden ini kan sebenarnya menemani presiden dan membantu presiden. Kalau presiden butuh masukan, juga kita memberikan masukan kepada presiden juga kalau kita pikir ada inisiatif yang harus dilakukan gitu terkait dengan pondok pesantren, mahasiswa ataupun masyarakat desa sebagai gugus tugas strategisnya kami gitu di kantor. Banyak sih kebahagiaan baru yang mungkin kita terlibat dalam banyak kebijakan-kebijakan yang fundamental dan penting buat pondok pesantren. Misalnya kita juga Mas Amin dan kita dalam tim bersama-sama mendorong adanya dana abadi pesantren, dan alhamdulillah sudah ditandatangani presiden. Kemudian kita juga banyak melakukan program kayak capacity building dan community development di pesantren-pesantren. Terakhir kemarin di bulan lalu ya, kita melakukan inkubasi bersama dengan GIZ ya, lembaga pendidikannya Jerman, dan
jejaring alumni dan returning expertnya Jerman, kita bikin inkubasi untuk santri-santri yang concern di isu vokasi gitu. Jadi ada banyak pesantren ternyata yang punya SMK, dan ini kan menarik ya, vokasi dan ilmu keagamaan itu kita sandingkan, dan ternyata memang lahir anak-anak muda yang profesional tapi berintegritas karena spiritualitasnya tinggi gitu. Nah itu yang kita dorong juga. Skalanya kemarin sih memang hanya se-Jawa Barat, besok rencana kita mau bikin se-Indonesia di Jawa Timur, mudah-mudahan mau doanya aja. Program-program inisiatif itu tentu saja sebenarnya bukan tugas kita ya secara spesifik gitu ada aturan untuk membuat program-program, karena tugas kita adalah memberikan masukan kepada presiden atau kemudian membantu presiden memperluas komunikasinya gitu. Kita keliling ke pesantren-pesantren, bertemu dengan para kiai, kemudian mencoba menyerap kebutuhan pesantren, membaca arah pembangunan pesantren, pendidikan pesantren dan sebagainya gitu. Tapi inisiatif dari kami juga perlu terus ditingkatkan juga, karena kalau nggak work by inisiatif kan kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang diperintahkan saja, tentu saja kebermanfaatannya jadi berkurang gitu, jadi kurang. Iya, ada inisiatif, ada inisiasi juga yang akhirnya ini juga menurut info dari inisiatif ya Gus ya, bersama Kang Aminuddin Ma'ruf juga menginisiasi dan mendirikan pesantren development ini. Seperti apa ini awalnya Gus? Kenapa ide awalnya ini seperti apa sih sebenarnya bisa membangun pesantren development ini? Ya, ide awalnya banyak sekali orang yang bikin NGO gitu ya terkait dengan pesantren, tapi kebanyakan adalah meneliti soal pesantren, misalnya pesantren studies gitu ya, pusat studi pondok pesantren dan sebagainya. Jadi yang menjadikan pesantren sebagai tempat untuk objek penelitian dan sebagainya gitu. Jadi saya coba berpikir berbeda, bagaimana kita bikin sebuah perkumpulan yang memang tujuan utamanya adalah menjadikan pesantren sebagai subjek yang kemudian berkembangnya gitu. Jadi bukan membaca pesantren dari banyak sudut pandang atau meneliti pesantren, tapi lebih ke mengajak pesantren untuk berdaya gitu dari banyak sudut pandang ya, secara ekonomi, misalnya peningkatan kapasitas literasi digital, peningkatan kualitas kurikulum dan sebagainya. Nah kita mendorong itu, dan alhamdulillah sih hasil rapat kami bersama Mas Amin, kita akhirnya menginisiasi lahirnya pesantren development dengan banyak sekali program-program yang ingin kita laksanakan, tapi ya karena pandemi mungkin jadi banyak yang tertunda. Tapi ke depan inisiatif pesantren development akan terus berlanjut. Saya juga sebagai CEO-nya terus bekerja keras untuk bisa memastikan bahwa pesantren itu sesuai dengan fungsinya ya, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan yang terakhir fungsi pemberdayaan. Jadi pesantren sebagai subjek pemberdayaan ekonomi di sekitar, pesantren sebagai subjek pemberdayaan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kualitas kebermanfaatan di masyarakatnya jauh lebih besar gitu. Itu yang jadi target utamanya. Baik, setelah ini kita tunggu ya Gus ya program-programnya, visi misinya juga insya Allah berjalan dengan lancar insya Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian nih Gus, terakhir mungkin ya pesan-pesan juga ini kalau Gus Romzi melihat generasi muda atau generasi milenial saat ini seperti apa Gus, dan pesannya agar generasi muda ini semangat untuk terus menebarkan inspirasi dan juga membagikan sudut pandang yang luas dan tentunya menarik soal keagamaan. Seperti apa Gus untuk motivasinya bagi generasi muda? Ya, pertama buat anak-anak muda, percayalah bahwa agama itu benar-benar mendorong kita untuk jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Kalau dari banyak jurnal atau artikel yang saya baca, agama itu pertama shaping individual personality, yang kedua shaping social standards juga. Jadi agama itu membangun personality individu yang kemudian berdampak pada lahirnya komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, integritas, fairness. Islam tentu saja juga mengajarkan nggak boleh curang, nggak boleh jahat dan sebagainya, harus berkomitmen, harus amanah, berintegritas, harus tabligh, misalnya punya kemampuan komunikasi yang baik koordinasi yang baik antara bawahan, atasan, kolega dan sebagainya. Jadi yang pertama, individual personalities itu sangat dibentuk oleh Islam, dan yang kedua adalah Islam itu membangun social standards yang akhirnya membangun produktivitas juga dalam hidup kita. Misalnya
kita mau kita jauh lebih bermanfaat. Berarti kita harus meningkatkan skala bisnis kita sehingga profit kita semakin besar, sedekah kita jadi semakin luar biasa juga. Kita meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita tambah banyak, lebih banyak lagi yang kita serahkan kepada banyak orang. Jadi karena social standards ini dibangun juga oleh agama, nggak cuma sekedar individual personalities itu, makanya percayalah semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita produktif. Semakin kita mempelajari agama, semakin kita produktif. Jadi kalau ada orang yang kemudian ngeledek, dia mah gila agama gitu, akhirnya jadi kayak nggak produktif, menurut saya itu nggak tepat ya, karena apapun dan bagaimanapun agama pasti mendorong kita untuk punya produktivitas yang tinggi, dan produktivitas yang dimaksud oleh agama itu tentu saja adalah kebermanfaatan yang jauh lebih besar gitu. Makanya kalau mau punya enterprise, misalnya mau jadi entrepreneur, pastiin ada impact-nya gitu ya. Pakainya impact model canvas gitu, nggak semata bisnis model canvas gitu. Jadi ada social enterprise di sana, ada social ventures, ada social traders gitu. Banyak konsep-konsep bisnis yang ternyata ada dampaknya untuk isu-isu sosial, dan hal itu yang menurut saya harus dibangun di anak-anak muda. Jadi lakukan apa yang kalian nikmati hari ini, tapi pastikan dampaknya itu membawa kebermanfaat buat banyak orang. Dan percayalah, spiritualitas yang kita punya hari ini juga memastikan kalau kita akan punya integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang sedang kita geluti. Baik, Gus Romzi, terus berkarya, terus menginspirasi dan juga memotivasi. Dan insya Allah ya, karena Gus Romzi Ahmad ini juga adalah pegiat literasi digital, mudah-mudahan juga di dunia digital, media sosial ini dari karya-karya ya, konten-kontennya juga bisa menginspirasi sahabat MQ di malam hari ini. A long life learner, a long life educator. Masya Allah. Terima kasih Gus Romzi di malam hari ini sudah berbagi inspirasi dan motivasinya. Kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu Gus. Insya Allah juga program-program kedepannya, visi dan misi juga berjalan lancar. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, terima kasih banyak. Mohon sampaikan salam takdim saya untuk Agim, dan jika berkenan juga mohon disambungkan juga biar saya bisa ketemu beliau di kediaman. Terima kasih. Insya Allah Gus Romzi. Baik. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.